Kali ini saya mau menceritakan sebuah cerita pengalaman pribadi. Ini terjadi di tahun 2012. Kalau teman-teman pernah ingat, di tahun 2012 itu ada pertandingan sepak bola antara Malaysia dengan Indonesia, final. Langsung Marcus Horizon itu disenterin matanya oleh supporter Malaysia. Tapi nih, cerita saya kali ini bukan bahas tentang sepak bola, tapi sebuah pengalaman pribadi, yaitu rumah angker Kali Tidu. Jadi ceritanya waktu itu lagi nonton final. Aku sendiri itu ada di mes. Waktu itu tinggal di mes, kerjaan ada project di daerah Bojonegoro, di daerah Kali Tidu. Semua bosku itu semuanya lagi pergi ke Kalimantan. Mes itu sebenarnya sebuah rumah yang besar milik mantan lurah di daerah Kali Tidu. Rumah itu besar ya, halamannya tuh lumayan cukup untuk parkir kendaraan mobil itu 4 lah ya, dan juga murah. Waktu itu aku ditinggal sendirian. Waktu itu final Malaysia dengan Indonesia. Waktu itu kan selesai itu sekitar jam setengah 10 pertandingan sepak bolanya. Dengan kondisi yang masih emosi, masih dongkol lihat timnas kita kalah. Nah, aku akhirnya duduk nih ke ruang komputer, ngidupin komputer, kemudian Facebookan gitu ya. Nah, tiba-tiba nih telepon di kantor itu berdering. Tring, tring gitu ya. Aku mikir yang telepon siapa lagi nih? Yang punya nomor telepon itu cuma bos-bosku aja, bahkan kantor pusat aja nggak punya nomor telepon mes gitu. Ya udah aku angkat kan, aku kira bosku, aku angkat teleponnya. Tiba-tiba nih cuy, ada suara. Aku masih diem tuh, masih diem. Bunyi lagi. Aku masih memikirkan, hah? Apa sih ini? Nah, suara yang ketiga, tak, langsung pokoknya aku lagi pegang gini, langsung aku tutup teleponnya, langsung nih aku langsung ngambil HP yang pencet, tapi langsung aku tulis tuh SMS. Dulu belum ada WhatsApp. Waktu itu aku manggil mereka itu Gan ya, juragan gitu, Gan. Nggak lucu, nggak usah telepon pakai pakai suara cewek nangis segala. Nah habis itu ku send ke dua bosku. Kampretnya cuy. Ini kan bos aku kan lagi ke Kalimantan, dan posisi mereka itu lagi di lokasi eksplorasi batu bara. Jadi sinyalnya tuh kampret ya, sinyalnya jelek amat. Jadi jam segitu aku telepon bosku nggak ada yang masuk, kemudian aku SMS nggak ada yang masuk. Gila men, tuh sumpah tuh ya, itu panas dingin. Nah kemudian kita kan punya tetangga nih namanya Pak Mul. Nah kalau teman-teman ada yang tinggal di Kali Tidu, ada rumah mantan Pak Lurah, gede ukurannya. Nah sampingnya, utaranya itu ada rumah namanya rumahnya Pak Mul. Akhirnya aku datang ke situ. Sumpah itu aku masih takut ya. Di jalan tuh aku masih mikir, kan kita tuh nyebrangnya tuh lewat rumput-rumput gitu kan. Itu agak masih takut. Terus aku bilang, Pak Mul, yuk ngopi-ngopi di rumah saya. Pak Mul ikut karena dia kan habis nonton sepak bola juga. Akhirnya dia ikut, tak buatin kopi cuy, tak buatin kopi. Aku cerita, Pak, tadi tuh saya habis nonton bola, ada yang telepon dan suaranya tuh cek nangis Pak. Pak Mul tuh dia cuma liatin gitu kan, liatin saya. Terus habis itu dia malah cerita hal lain gitu cuy, cerita pertanian, cerita anaknya yang di Jakarta, pernah merantau di mana gitu. Ini kok aku makin curiga nih, kok dia nggak nenangin, atau dia nggak penasaran, dia kok tiba-tiba malah cerita hal lain. Paginya aku cek dan telepon bosku masih belum aktif nomor teleponnya. Jam-jam berapa ya? Oh hampir sore, hampir jam 4 itu asar, itu bosku baru telepon. Mereka nggak merespon itu, cuma mereka bilang kalau mereka dalam perjalanan akan pulang. Jarak 3 hari itu mereka berdua datang. Mereka kan harusnya mobilnya bareng gitu ya. Nah ini enggak, itu dengan 2 mobil. Jadi setiap bosku udah bawa mobil sendiri-sendiri. Mereka tuh kayak buru-buru datang. Dia datang, kita nggak ada ngobrolin hal-hal kayak gitu. Apa yang terjadi tuh kita nggak ngobrolin itu sama sekali. Yang kita obrolin malah progres projectnya kayak gimana, kemarin gimana ketemu ya partner-partner dan sebagainya, report, daily report, weekly report, itu yang dibahas. Tapi nih selama seminggu ada satu bosku, dia manajer, setiap habis sholat maghrib dia selalu baca yasin, dia selalu tahlil, dan dia selalu baca yasin sendiri setiap hari. Biasanya tuh enggak cuy,
Dulu-dulu nggak gitu, sholat habis sholat ya udah selesai, kalau ngobrol-ngobrol, kalau mau nonton-nonton. Tapi itu nggak sama sekali. Dia beda nih, setiap habis sholat maghrib dia pasti ngaji, subuh ngaji lagi. Dia setelah seminggu akhirnya bosku cerita, jadi rumah itu memang angker, sampai-sampai pemilik rumahnya itu nggak make rumahnya. Terus ada orang yang punya project yang nggak tahu apa-apa, dia cari rumah untuk mes, akhirnya ditawarin dan dia dikasih murah. Ini percaya nggak percaya ya, itu tuh rumahnya tuh luas banget. Coba deh ntar aku cariin fotonya, luas banget, kemudian halamannya luas, kamar mandi itu kamar mandinya 2, ruangan tidur aja udah ada 3, ditambah hal apa, ruang tamu yang besar. Itu cuma 5 juta cuy, kalau nggak salah tuh 5 juta atau 8 juta 2 tahun. 2 tahun cuy, itu tuh wow, itu tuh murah cuy. Tapi setelah diambil itu, di sana bosku nih yang satu manajer operasional, yang satu general manager, yang ngaji itu general manajerku. Nah, manajer operasional itu tuh baru gitu ya, baru berapa bulan, baru habis itu aku masuk di project itu. Akhirnya general manager ini yang sering ngaji setiap habis sholat maghrib itu dia cerita, ini nggak apa-apa Rento, biasa, aku juga dulu ngalamin, wih gitu cuy. Tapi dulu dia nggak ada nih cerita-cerita beginian tuh nggak ada cuy. Dia cerita kalau dulu dia sering tuh waktu habis sholat gitu, itu tuh ada mbak-mbak pakai gaun putih, nah yang gaunnya tuh sampai ke lantai itu. Nah itu jalan ngelewatin pintu. Sering, nggak cuma sekali gitu. Terus yang kedua, manajer operasionalku juga pernah ngalamin. Dia pernah ngalamin tuh lebih kayak ke suara-suara, dan dapat laporan. Waktu itu kejadiannya pagi-pagi. Nah, tetangga sebelahku yang sebelah selatan tuh siapa aku kurang kenal. Waktu itu ngobrol, dia bilang ke manajer operasional, dia bilang gini, Pak, itu ya lagi sibuk banget ya Pak semalam. Hah? Enggak tuh Bu, itu tadi malam Pak, ya jam-jam 3. Loh emang kenapa Bu? Itu kemarin tuh apa namanya, kayaknya tuh rame banget di rumah Bapak tuh, kursi-kursi digeser-geser gitu, kayaknya lagi nggarap apa sih Pak, kok kayaknya sibuk banget. Hah? Kita tuh cuy ya, terus terang, kita tuh lembur paling lama itu jam 11 malam. Jam 1 tuh jarang banget. Paling-paling kalau kita Facebookan, dulu kan baru happeningnya Facebook, paling Facebookan sampai jam 1 tuh, nggak sampai, malah kadang-kadang jam 12 sudah tidur semuanya. Nah ini jam 3 katanya di mes kita tuh rame banget. Balik lagi di ceritaku, sebelum kejadian aku ditelepon misterius itu, beberapa minggu sebelumnya aku sering banget ditinggal sendiri, bahkan pernah itu ditinggal sampai sebulan tuh pernah. Nah waktu itu kejadiannya aku ditinggal sendiri nih, aku lupa itu bulan berapa. Pagi-pagi tiba-tiba tuh aku merasa gini-gini. Sebelumnya setiap kali kita di mes, kita tuh selalu ngidupin TV, tapi nggak ditonton, bener-bener dipanjer. Dipanjer tuh dihidupin aja, dinyalain biar ada suara-suara gitu aja, biar nggak sepi di mes. Tiba-tiba tuh aku tuh masih kondisi setengah sadar gitu cuy, itu tuh aku didatengin 3 orang. Aku akuin itu ganteng orangnya, kulitnya putih, tinggi, dan 3 orang itu kembar. Satu orang itu kulur kilir dari pintu depan ke pintu belakang, bolak-balik gitu kan. Nah yang satu itu tuh di samping kiriku, dia megang remote terus matiin TV-nya, tek gitu. Nah yang satu nih, dia tuh itu bangunin aku sambil senyum. Pokoknya dia duduk jongkok gitu, ngadep di kananku gini, dia ngadep, senyum, ayo bangun gitu. Dia bilang ayo bangun, yuk bangun gitu. Aku lupa berapa kali dia ngomong, tapi aku bangun. Langsung tiba-tiba aku kan sendirian cuy ya. Terus 3 orang itu siapa? Aku panik cuy. Aku langsung di pikiran aku tuh aku mikir, ini maling jangan-jangan nih. Bangun kan. Tek. Lihat cahaya tuh matahari udah masuk ke ruangan gitu kan. Terus aku, siapa tadi? TV udah mati lagi. Aku buka pintu, luar itu udah rame anak-anak sekolah itu berangkat, ibu-ibu
ke pasar gitu, udah lewat banyak